Assalamualaikum Ustadz. Cerita dong sedikit kok bisa masuk Islam. Jadi gini, saya dulu masuk Islam karena dapat hidayah. Waktu itu saya melihat di rumah saya itu foto Yesus sedang berdoa. Di bawahnya ditulis Jesus praying in the garden. Yesus berdoa di taman. Disitulah saya mulai berpikir, kok Tuhan berdoa? Apakah pantas yang berdoa dijadikan Tuhan? Lalu saya cari-cari jawabannya. Ternyata memang Yesus itu berdoa. Disinilah saya dapatkan satu hidayah bahwa setiap yang berdoa berarti dia bukan Tuhan. Itulah kesimpulan yang saya dapat. Jadi inilah jalan saya mendapatkan hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kan Bang John ini mualaf ya? Mualaf, alhamdulillah. Bang John maksudnya awalnya agama Kristen? Kristen. Dan kemudian mualafnya setelah di umur 2019 baru bulan banget Oktober. ini. Ya hampir 5 tahun lah. Oh, itu maksudnya reasonnya kenapa tuh Bang kalau boleh tahu? Ini buat siapa tahu ada yang kepo juga nih. Jadi dari kecil saya ada di lingkungan hampir 100% tuh muslim. Oke. Dari kecil sebenarnya teman saya tuh banyak kan muslim. Saya terbiasa nongkrong di masjid, tarawih semuanya. Ya assalamualaikum, alhamdulillah, Allahu Akbar tuh dari kecil. Iya. Ya padahal keluarga saya tuh Kristennya tuh luar biasa. Sampai sekarang papa mama saya tuh masih Kristen. Oke. Pelayanan di gereja, anaknya 3 tapi Islam semua. Oh. Mualaf semua. Karena saya menemukan kedamaian dalam Islam. Wow. Saya menemukan kedamaian, hati saya tenang. Agama itu suatu ruang private sih, yang susah dijelaskan dengan kata-kata. Tapi kalau ditanya secara luas, kenapa lu pilih Islam? Karena Islam yang sesungguhnya itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Saya masuk Islam itu karena boleh dibilang terpaksa. Tujuan saya membaca isi Al-Quran dan hadis, astagfirullahaladzim, adalah memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah. Saya gak emosional, maaf. Itulah kekhilafan yang saya lakukan sehingga Allah membalikkan hati saya, membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah, membuat saya cinta setengah mati kepada Islam. Membalikkan hati saya yang keras, insya Allah, saya akan menjadi salah satu mujahid di medan perang ketika Islam diperangi oleh siapapun. Sebagai mualaf itu tahun berapa? Saya kan bersyahadat pas akhir bulan Ramadan di 2014. Di akhir bulan Ramadan? Jadi tahun 2014 saya bersyahadat, jadi nggak sempet full berpuasa. Oke. Pertama kali puasa full berarti 2015. Nah, itu pas pengalaman ya boleh dibilang cukup berat ya. Godaan terbesar apa? Nggak boleh ngerokok. Berarti Terus terang aja ya. Iya. Jadi pas waktu mau puasa kan udah mikir, aduh kuat nggak ya gua nggak ngerokok seharian sebulan gitu. Nggak pernah terbayangkan kan gitu ya? Ya, jadi pas malam pertama mau puasa tuh rokok gua masukin tas ransel. Tapi pas hari pertama nggak ingetan, sama sekali nggak inget mau ngerokok loh, nggak inget pengen ngerokok gitu nggak. Sama akhirnya saya bisa ngerasain, aduh ternyata enaknya puasa tuh bisa nahan. Ya, bisa nahan. Itu kenikmatannya dari justru godaan. ya. Niat apa yang kok bisa jadi sebulat itu tekadnya untuk nggak pernah ada bolongnya rekornya. Gini, jadi kan judulnya kan gini, kan kita cuma disuruh kan cuma bertakwa. Oke. Bertakwa menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Ya, puasa juga termasuk perintah. Bahkan bukan perintah kepada kita aja, tapi perintah kepada Nabi kita dan Nabi-Nabi sebelumnya. Kan begitu. Dari awal, bahkan kalau kita baca dari riwayat-riwayat ya, Nabi Adam alaihissalam sekalipun, istilahnya Nabi pertama dalam Islam, sudah berpuasa. Jadi ada hikmahnya tuh nanti tuh. Puasa tuh buat apa sih gitu. Kenapa harus puasa gitu. Kita udah biasa familiar dengan Bible. Ya. Bible nih kan sebelumnya kan gue udah belajar dulu Bible-nya nih, belajar ulang nih. Di perjanjian lama juga ada perintah puasa. Oke, ya. Di perjanjian baru Yesus puasa. Ya, puasa juga. Bahkan Yesus ngomong sama orang bangsa Israel, ngomong apa, kalau lu puasa jangan kelihatan kayak orang yang kelihatan gimana lah, lu cuci muka jangan kelihatan kayak orang Farisi gitu lah. Jangan layu. Nah, benar gitu lah. Nah, jadi sebenarnya ini ada sebuah perintah yang boleh dianggap ini adalah perintah daripada Yang Maha Kuasa kepada manusia melalui nabi-nabinya untuk berpuasa dengan tujuan apa? Nah, gue dapat
hikmah puasanya tuh pas udah masuk Islam. Oke. Di Islam tuh kalau misalnya kita bisa runutin satu-satu gitu ya. Puasa misalnya, itu untuk pembersihan jiwa kita. Ya, untuk taat kepada yang menciptakan kita. Menahan segala godaan nafsu-nafsu lah Iya, gitu lah ya. Yang kedua untuk memperteguh ketakwaan kita. Oke, itu kan karena perintah ya. Yang ketiga untuk mendidik diri kita sendiri, disiplin dan segala Ya, macam lah. Untuk jujur sama diri sendiri ya kan. Ya, karena puasa kan antara siapa? Iya, antara kita belum Nah, jangan puasa tapi kita pamer sama orang. Hablum Nah, minannas. itu yang